Ada shalom, dimanapun saudara berada, seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa hidup saudara, hidup saya, kalau saudara dan saya boleh ada sebagaimana ada hari ini, tetap sehat, tetap kuat, terpelihara sempurna, tetap ada makanan di rumahmu, ini semua karena kasih karunia, ini semua karena kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Itu sebabnya saya menasihatkan saudara seperti Paulus menasihatkan orang-orang Yahudi bahwa saudara dan saya harus tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, inilah saatnya saudara meninggalkan semua kekuatanmu, beralih kepada kasih karunia Tuhan, karena hanya kasih karunia Tuhan yang sanggup memberikan kepada saudara apapun yang saudara butuhkan hari ini, di saat dunia tidak sanggup memberikan kepada saudara, kepada saya. Hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Alkitab mengatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulangi, hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekarang ada begitu banyak orang yang menyerukan dengan keras supaya kembali kepada hukum Taurat. Padahal mereka tidak tahu dengan pasti apa tujuan utama Allah memberikan 10 hukum Taurat. Nah, saya mau saudara mengerti. Saya ada di pihak hukum Taurat untuk tujuan yang sama ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Saya mau saudara mengerti, Tuhan tidak pernah memberikan 10 hukum Taurat untuk membenarkan manusia. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat supaya manusia menyadari bahwa manusia adalah orang berdosa. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat supaya manusia merasa bersalah, merasa berdosa. Sehingga pada akhirnya manusia menyadari manusia butuh juru selamat. Sekali lagi saya ulangi. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Musa adalah hamba, sedangkan Yesus adalah anak. Yesus berkata, hamba tidak tinggal dalam rumah, sedangkan anak tinggal dalam rumah. Amin. Kalau anak memerdekakan saudara, saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka. Sekali lagi saya ulangi, hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Musa adalah hamba, Yesus adalah anak. Pertanyaan saya, yang mana yang seharusnya terlebih saudara percaya? Pastinya Yesus Kristus. Tetapi sekarang ada begitu banyak pendeta, pengkhotbah yang lebih percaya kepada hukum Taurat daripada kasih karunia. Dengan kata lain, dengan sedih boleh saya katakan ada begitu banyak pendeta pengkhotbah yang sekarang lebih percaya kepada Musa daripada percaya kepada Yesus Kristus. Kalau dosa diekspos kepada kasih karunia, apa yang terjadi? Kasih karunia akan menghapus dosa. Dosa tidak bisa menstop kasih karunia. Kalau dosa bisa menstop kasih karunia, maka dosa lebih besar daripada kasih karunia. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata begini. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu, Paulus menasehati, saudara menasehati saya, supaya saudara dan saya tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di sini dikatakan kamu lepas dari Kristus. Kalau saudara lihat terjemahan dalam Alkitab versi King James, terjemahannya adalah Christ is become of no effect unto you. Yesus tidak ada efeknya dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Ini terjemahannya. Kamu lepas dari Kristus. Alkitab King James menerjemahkan Christ is become of no effect unto you. Kristus tidak ada efeknya dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Ini mengerikan. Kalau sampai terjadi Yesus tidak ada efeknya dalam hidupmu, dalam hidup saya, ini mengerikan. Tentunya saudara dan saya tidak mau kalau sampai Yesus tidak ada efeknya dalam hidupmu, dalam hidup saya. Sebaliknya, saudara mau Yesus ada efeknya dalam hidupmu, dalam hidup saya. Kalau saudara sakit, saudara mau Yesus ada efeknya dalam hidupmu. Dia adalah penyembuh saudara.
Amin. Kalau saudara berdosa, tentunya saudara mau Yesus ada efeknya dalam hidup saudara. Dia adalah kebenaran saudara. Alkitab mengatakan waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus berjalan keliling berbuat baik sambil menyembuhkan orang-orang yang sakit. Semua orang yang datang sama Yesus disembuhkan saat itu. Dan kalau saudara menyadari, semua orang yang datang sama Yesus, mereka semua adalah orang yang berdosa. Betul? Itu sebabnya tadi saya katakan ketika dosa datang kepada kasih karunia, apa yang terjadi? Kasih karunia menghapus dosa. Yesus ada efeknya dalam hidup mereka. Kasih karunia menghapus dosa, kasih karunia menghapus semua status keberadaan mereka. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, sebaliknya ada sekelompok orang yang sama sekali tidak pernah bisa menerima dari Yesus. Yesus tidak ada efeknya dalam hidup mereka. Siapakah mereka? Orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Betul? Mereka hidup di luar kasih karunia. Yesus sama sekali tidak ada efeknya dalam hidup mereka. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara mengharapkan kebenaran dari perbuatan saudara. Saya bisa begini, saya bisa begitu. Dengan kata lain, saudara mau mengatakan, Yesus, minggir. Saya tidak butuh kebenaran Yesus. Saya bisa menjadi orang yang benar dengan melakukan hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Yesus nggak ada efeknya dalam hidup saudara. Dan kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, mengandalkan perbuatan saudara untuk menjadi orang yang benar, saya harus begini, saya harus begitu, saya bisa begini, saya bisa begitu. Saya mau kasih tahu sama saudara, sekalipun saudara berbuat sesuatu yang benar, buat iblis belum cukup. Dan tidak akan pernah cukup. Kalau saudara berkata, saya berdoa 1 jam, iblis akan datang dan berkata sama saudara, masih ada yang 3 jam? Kalau saudara berkata, saya baca Alkitab setiap hari 5 pasal. Iblis akan datang dan berkata sama saudara, masih ada yang 10 pasal. Jadi kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun saudara berbuat sesuatu yang benar, buat iblis tidak akan pernah cukup. Terlebih lagi, ketika saudara berbuat sesuatu yang salah, berbuat dosa, iblis akan mengekspos dosamu dan dia selalu mengingat-ingat dosamu. Jadi ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, perhatikan baik-baik, segala sesuatunya berbicara tentang saudara. Apa yang saudara lakukan, saya begini, saya begitu. Segala sesuatunya tentang saudara, dan ketika saudara hanya fokus kepada dirimu, tentang apa yang kamu lakukan, iblis akan mendapatkan saudara. Dia akan mendakwa saudara. Sekalipun kamu berbuat yang benar, belum cukup. Waktu kamu berbuat yang salah, dia expose, dia ingatin kesalahanmu. Tetapi kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, hidupmu bukannya tentang saudara lagi, tentang apa yang kamu lakukan, bukan. Tetapi hidupmu tentang apa yang dia lakukan. Itu sebabnya waktu iblis datang sama saudara, mendakwa saudara, saudara bisa berkata, iblis, hidup saya bukannya tentang saya lagi. Tapi hidup saya tentang dia yang sekarang duduk di sebelah kanan saya. Dialah kebenaran saya, dialah kekudusan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan Adam dan Hawa telanjang. Kemudian apa yang Adam lakukan? Apa yang Hawa lakukan? Adam dan Hawa menyemat daun dari pohon arah, kemudian membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kata menutupi di sini, menutupi sebagian, bukan keseluruhan, hanya menutupi sebagian. Mungkin hanya bagian-bagian tertentu. Tetapi waktu Tuhan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang, Tuhan membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Menutupi di sini, fully cover. Menutupi keseluruhan. Jadi kalau Tuhan yang bekerja, pekerjaan tangan Tuhan, itu sempurna. Amin. Tuhan membuatkan Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang. Artinya ada binatang yang dikorbankan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, untuk menutupi ketelanjangan akibat dosa, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang dikorbankan, ada darah yang tercurah. Ini berbicara tentang sesuatu yang benar mati untuk sesuatu yang tidak benar. Ini juga berbicara tentang yang tidak berdosa mati untuk yang berdosa. Ini berbicara tentang siapa? Tentang anaknya. Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini. Anaknya tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dan karena ketaatannya sempurna di atas kayu salib, apa yang dia lakukan?
menutupi ketelanjangan saudara, menutupi ketelanjangan saya. Jadi ingat baik-baik, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, mengandalkan perbuatanmu untuk menjadi orang yang benar, sekali lagi, sekalipun saudara berbuat yang benar, iblis akan berkata belum cukup. Waktu saudara berbuat sesuatu yang salah, lebih lagi dia akan mengekspos kesalahanmu dan dia selalu mengingatkan kesalahanmu. Dengan kata lain, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, mengandalkan perbuatan saudara, maka iblis akan datang senantiasa mendakwa saudara. Saudara hidup di bawah pendakwaan. Dan Alkitab mengatakan pendakwaan membunuh saudara. Condemnation kills. Betul? Alkitab mengatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir oleh huruf-huruf pada 2 buah loh batu. Kenapa? Karena hukum yang tertulis mematikan. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat sebuah cerita bahwa hukum Taurat pendakwaan itu mematikan. Saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah cerita. Cerita ini menyedihkan tapi berakhir kepada kemuliaan. Nah, perhatikan baik-baik, bertahun-tahun Allah mau supaya bangsa ini, bangsa Israel, tidak menyembah kepada Allah bangsa lain. Tetapi sejarah selalu menceritakan bangsa Israel seringkali menyembah Allah bangsa lain. Tuhan mengirimkan nabinya, Yeremia, kemudian Yesaya dan lain sebagainya untuk memenangkan bangsa ini kembali kepada Allah. Betul, tetapi apa yang terjadi? Saya mau saudara mengerti, dosa apapun yang mereka buat, dosa apapun yang bangsa Israel perbuat, perhatikan baik-baik, selama mereka mempersembahkan korban, ini berbicara tentang Yesus, selama mereka mempersembahkan korban, mereka tidak pernah terhalau dari tanahnya. Tetapi ketika mereka mulai menyembah Allah bangsa lain, ketika mereka mulai mengganti Allah Abraham, Ishak dan Yakub kepada Allah bangsa lain, otomatis mereka tidak lagi mempersembahkan korban. Korban stop, otomatis berkat stop. Perhatikan baik-baik, 350 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, Allah mengizinkan bangsa ini ada di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Bait Allah diruntuhkan. Kemudian Nebukadnezar membawa orang-orang Israel yang terbaik ke Babilonia. Mereka dibuang ke Babel. Ini merupakan sejarah yang paling terburuk yang pernah terjadi sepanjang sejarah bangsa Israel dalam perjanjian lama. Sekalipun Yeremia menubuatkan hal ini hanya terjadi selama 70 tahun. Tapi ini tragedi yang terburuk yang pernah terjadi sepanjang sejarah bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Mereka terhalau dari tanahnya, mereka dibuang ke Babel. 36 tahun, perhatikan baik-baik, 36 tahun setelah mereka ada di Babel, Alkitab menceritakan Kores merebut kekuasaan Nebukadnezar. Setelah Kores mengambil alih kekuasaan Nebukadnezar, Kores memerintahkan bangsa Israel supaya kembali ke tanahnya, ke Yerusalem. Dan memerintahkan bangsa ini untuk membangun kembali bait Allah. Semuanya disupport oleh Kores. Amin. Nah, ini terjadi di saat-saat terakhir pada tahun yang ke-70 ketika mereka ada di Babel. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat Esra pasal 3 ayat yang ke-8. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua maka Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Perhatikan baik-baik, pada tahun yang kedua, katakan bersama saya, tahun yang kedua. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Memulai pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, setelah 2 tahun mereka kembali ke tanah mereka, mereka baru menyadari apa tujuannya mereka kembali ke Yerusalem. Mereka baru menyadari apa tujuannya, untuk membangun kembali
rumah Tuhan. Dan pembangunan saat itu dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua. Dan saya mau kasih tahu, kalau saudara membangun rumah Tuhan, iblis memastikan ada perlawanan. Kalau saudara baca terus ayatnya, pembangunan rumah Tuhan mengalami hambatan. Kenapa? Karena timbul perlawanan. Nah, apa yang terjadi sama pemimpin mereka? Zerubabel, Yesua, apa yang terjadi? Pembangunan rumah Tuhan terhenti selama 12 tahun. Saudara bisa bayangkan, pembangunan rumah Tuhan terhenti selama 12 tahun. Karena pembangunan rumah Tuhan terhenti, itu sebabnya Tuhan membangkitkan dua nabinya. Siapa saja? Hagai dan Sakaria. Nah, apa yang Hagai lakukan? Yang pertama, apa yang Hagai lakukan? Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini, rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Jadi saudara bisa lihat di sini, Hagai menyadarkan kembali bangsa ini, supaya bangsa ini memulai kembali pembangunan rumah Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan semangat kepada Zerubabel, semangat kepada Yesua dan kepada bangsa Israel untuk memulai kembali pembangunan rumah Tuhan. Nah, apa yang Sakaria lakukan? Ini Hagai lakukan. Jadi Tuhan membangkitkan dua nabi. Yang pertama Hagai, yang kedua Sakaria. Apa yang Sakaria lakukan? Sakaria mendapat penglihatan tentang Yosua, pemimpin yang memimpin pembangunan rumah Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis sendiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Tadi kita sudah lihat dalam kitab Esra 3 ayat yang ke-8. Di situ diceritakan ketika mereka membangun rumah Tuhan, timbul perlawanan. Ada hambatan. Dan sekarang kita tahu ternyata iblis ada di balik semuanya ini. Betul? Iblis ada di balik semuanya ini. Ayat yang kedua dan ketiga. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ayat yang ketiga, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu. Jadi kita bisa lihat sesungguhnya di sini, pemimpin mereka patah semangat. Ingat baik-baik, apa yang terjadi sama pemimpin, demikianlah apa yang terjadi sama bangsanya. Pemimpinnya patah semangat, demikian juga bangsanya patah semangat. Dan orang-orang yang mengadakan perlawanan sukses. Kita bisa lihat di sini, Yosua, dia berada di bawah pendakwaan. Pertanyaan saya, kalau saudara didakwa oleh iblis, seperti yang tadi saya katakan, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, kenapa Yosua bisa didakwa? Karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat dengan perbuatan-perbuatannya. Seperti tadi yang saya katakan, kalau saudara mengandalkan perbuatan saudara, maka iblis akan datang mendakwa saudara. Sekalipun saudara sudah berbuat yang benar, buat iblis belum cukup. Terlebih lagi waktu saudara berbuat dosa, berbuat yang salah, dia akan mendakwa perbuatanmu yang salah, yang berdosa. Dia akan expose, dia selalu ingatkan. Ketika saudara ada di bawah pendakwaan, apa yang terjadi? Saudara akan merasa kotor, merasa nggak layak. Betul? Merasa berdosa. Itu sebabnya dikatakan Yosua mengenakan pakaian kotor. Jadi waktu Yosua hidup di bawah pendakwaan, dia merasa dirinya nggak layak, dia merasa dirinya kotor. Kalau begitu, apa solusinya? Apa solusinya sekarang? Perhatikan baik-baik. Ayat berikutnya. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, malaikat Tuhan berkata kepada Yosua, lihat, dengan ini aku menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Malaikat berkata kepada Yosua.
Dan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata kepada saudara, Tuhan Yesus sudah menghapus semua dosamu. Dan mengampuni semua kesalahanmu. Dan dia tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Tetapi banyak gereja, perhatikan baik-baik, banyak gereja yang menjadikan mimbar ini sebagai tempat pendakwaan. Kamu kotor, kamu dosa, kamu begini, kamu begitu. Dan saya percaya lebih daripada itu, yang saudara mau dengar sesungguhnya adalah Tuhan sudah mengampuni semua dosamu. Tuhan sudah mengampuni semua kesalahanmu dan dia tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Ketika saudara tahu betapa baiknya Tuhan, betapa semua dosa sudah diampuni, justru di situ saudara punya kekuatan untuk bangkit dan tinggalin dosamu dan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan Sakaria kepada Zerubabel? Tadi ini yang dilakukan Sakaria kepada Yosua. Jadi Sakaria mendapat penglihatan bahwa Yosua hidup di bawah pendakwaan. Betul? Nah sekarang apa yang dilakukan Sakaria kepada Zerubabel, pemimpin pembangunan yang satunya lagi? Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya mau kasih tahu sama saudara, segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidupmu, itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena keperkasaanmu, tapi itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, saudara juga bisa melihat di sini, Zerubabel, dia patah semangat. Betul? Dia patah semangat. Zerubabel, dia merasa tidak punya apa-apa untuk membangun kembali rumah Tuhan. Karena mereka merasa mereka adalah orang-orang yang miskin. Mereka baru kembali dari pembuangan. Mereka tidak punya apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Zerubabel, Zerubabel, bukan karena keperkasaanmu, bukan karena kekuatanmu, tapi karena rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi Zerubabel, dia patah semangat. Dia merasa gak punya apa-apa untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka merasa mereka orang-orang yang miskin. Mereka gak punya apa-apa karena mereka baru kembali dari pembuangan. Saya mau saudara mengerti, kekurangan uang dalam pembangunan ini masalah yang besar. Betul? Kekurangan uang dalam pembangunan ini merupakan masalah yang besar. Seperti gunung yang besar. Apa yang terjadi selanjutnya? Perhatikan baik-baik. Siapakah gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Serius bayangkan, gunung yang besar menjadi tanah rata. Wow, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kalau saudara lihat dalam Alkitab versi New King James, terjemahan kata bagus, bagus sekali batu itu, terjemahannya adalah grace, grace to it. Kasih karunia, kasih karunia. Zerubabel, dia mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, grace, grace. Ia mengangkat batu utama, artinya apa? Pekerjaannya selesai. Kapan pekerjaannya selesai? Kapan pekerjaannya selesai? Ketika orang berkata, grace, grace, grace. Wow. Waktu mereka berkata, grace, grace, grace. Apa yang terjadi? Gunung yang besar akan menjadi tanah rata. Gunung yang besar di sini bisa berbicara tentang penyakitmu. Kalau saudara sakit, perhatikan baik-baik. Ini praktis, ini simple. Apa yang terjadi kepada penyakitmu ketika saudara berkata, grace, grace. Alkitab mengatakan, gunung yang besar menjadi tanah rata. Penyakitmu sembuh. Waktu saudara berkata, grace, grace, grace. Dengan kata lain, saudara mau meninggalkan semua kekuatanmu. Saudara mau meninggalkan segala perbuatanmu. Saudara beralih kepada kasih karunia Tuhan.
Sesungguhnya saudara mau memproklamirkan penyakitku sembuh bukan karena apa yang aku lakukan, tetapi penyakitku sembuh karena apa yang kau lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kau dihancurkan, menanggung semua penyakitku supaya hari ini oleh bilur-bilurmu penyakitku sembuh. Amin. Grace, grace, grace. Saudara meninggalkan semua kekuatanmu, saudara beralih kepada kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya ini sudah menjadi budaya di gereja ini. Saudara boleh tanya sama teman-teman saya. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, apapun, dalam hal yang paling terkecil sekalipun, kita boleh merancangkan dengan baik, kita punya strategi dengan baik. Tapi saya selalu mengatakan, rancangan itu baik, strategi itu baik. Tapi lebih daripada itu, minta kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu, hanya kasih karunia Tuhan yang membuat segala sesuatu yang kita rancangkan berhasil. Itu sebabnya kita selalu sering kali mengatakan ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berkata grace, grace, grace. Amin. Dengan kata lain, Tuhan, bukan apa yang kami lakukan, bukan karena apa yang kami kerjakan membuat kami berhasil, tapi hanya kasih karuniamu Tuhan yang membuat segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil. Dan ini menjadi budaya di gereja ini. Grace, grace. Ketika kita mau tapping ibadah online, grace, grace, grace. Kita mau melakukan sesuatu, membuat sesuatu, grace, grace, grace. Apa yang terjadi? Apapun hambatannya, gunung yang besar menjadi tanah rata. Dan ini selalu menjadi budaya dalam hidup saya. Dalam hal apapun, dalam hal yang sekecil apapun. Kalau saya pergi ke mall, kemudian saya masuk parkir dan kelihatannya parkir rame, saya putar belum dapat, dan kemudian saya berkata, grace, grace, grace. Dan gak lama kemudian, apa yang terjadi? Saya dapat tempat parkir. Saya masuk ke restoran, harus antri. Beberapa meja. Kemudian orang restoran tanya, Pak, berapa orang? 2 orang. Kemudian saya berkata, grace, grace, grace. Amin. Gak lama kemudian, Pak, 2 kan? Oke, boleh masuk. Wow. Amin. Jadi apapun yang saudara mau kerjakan, grace, grace, grace. Seperti yang saya katakan, kalau dalam minggu ini, minggu ke depan, saudara ada interview, atau saudara ada presentasi, minta kasih karunia Tuhan. Grace, grace, grace. Kalau ada sesuatu yang harus saudara presentasikan, minta kasih karunia Tuhan. Kalau ada sesuatu yang saudara ucapkan dalam presentasi, minta kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan akan menuntun saudara untuk menemukan apa yang baik, apa yang penting untuk saudara presentasikan. Ketika saudara mau interview, saudara bingung nanti saya mau ngomong apa ya. Minta kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menuntun saudara apa yang harus saudara katakan. Dan ketika kasih karunia itu datang, saya mau kasih tahu, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Grace, grace, grace. Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Karena kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara hanya mengandalkan perbuatan saudara. Saudara mengharapkan kebenaran dari apa yang kamu lakukan, melakukan hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu hidup di luar kasih karunia. Yesus tidak ada efeknya dalam hidupmu. Apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib, tidak ada efeknya dalam hidupmu. Tapi Paulus senantiasa mengingatkan kepada saudara, tetaplah hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Tetaplah hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Bagaimana caranya? Simple. Tinggalkan semua kekuatanmu, tinggalkan semua perbuatanmu, mulai beralih kepada kasih karunia Tuhan. Hal yang paling simple. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, saudara cukup berkata, kasih karuniamu Tuhan. Kasih karuniamu Tuhan. Aku butuh kasih karuniamu. Seperti mereka berkata, ketika Zerubabel mengalami hambatan pembangunan bait Allah, seperti gunung yang besar hambatannya. Mungkin secara manusia nggak mungkin, tapi ketika mereka berkata, grace, grace, grace. Tuhan, saya butuh kasih karuniamu Tuhan. Tuhan, saya butuh kasih karuniamu. Gunung yang besar menjadi tanah rata. Pembangunan selesai. Hambatan dilalui. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, apapun kesulitan yang kamu hadapi hari ini, tinggalkan semua kekuatanmu dan mulai hari ini minta kasih karunia Tuhan, minta kebaikan Tuhan.
hal yang paling simple yang bisa saudara katakan, grace, grace. Katakan kepada penyakitmu, grace, grace. Kalau jantungmu tersumbat, saudara berdoa sama Tuhan, pegang jantungmu, katakan, grace, grace, grace. Tuhan, saya minta kasih karuniamu untuk jantung saya, Tuhan. Dengan kata lain, saudara mau mengatakan, jantungku sembuh bukan karena apa yang aku lakukan. Jantungku sembuh karena apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib. Engkau sudah menanggung semua penyakit ketidaksempurnaan jantungku supaya hari ini Engkau punya jantung yang sempurna. Ketika saudara menghadapi hambatan dalam pekerjaan, dalam bisnis, hari-hari ini ada begitu banyak perusahaan yang tutup, terjun bebas. Tetapi saya mau kasih tahu, saudara berkata, grace, grace. Tuhan, saya minta kasih karuniamu untuk usahaku. Saya minta kasih karuniamu untuk bisnisku. Hambatan apapun, gunung yang besar akan menjadi tanah rata. Dan saudara akan melihat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Ada satu kesaksian di sini yang saya mau bacakan sama saudara dari Dewi Utari. Shalom, saya mau membagikan kesaksian yang saya alami tentang kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup saya. Dalam beberapa minggu belakangan ini saya mengalami hal yang pernah saya alami sebelumnya, tepatnya 15 tahun yang lalu. Di mana dokter memvonis saya menderita kanker payudara dan dokter menganjurkan saya untuk diangkat. Posisinya di sebelah kiri, tepat arah jarum jam 3. Luar biasa, tanpa dioperasi. Ini 15 tahun yang lalu, kanker hilang tanpa dioperasi. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Belakangan ini, sekitar 2 minggu yang lalu, saya kembali mengalami hal yang serupa. Payudara saya mengalami pembengkakan dan setelah dilakukan pengecekan mamografi, ternyata ada tumor diameter 5 cm di posisi sebelah kanan. Dulu di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan, arah jarum jam 9. Saya lalu diingatkan kembali tentang Injil kasih karunia Tuhan yang saya dengar melalui khotbah Pastor Ivan. Fokus kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jadi tinggalkan semua kekuatanmu, beralih kepada kasih karunia Tuhan. Kemudian di sini katakan, saya berdoa menggunakan minyak urapan dan selalu memperkatakan bahwa saya telah ditebus satu kali untuk selamanya. Saya percaya bahwa segala penyakit sudah ditebus, ditanggung di atas kayu salib. Dan hasilnya puji Tuhan. Ingat, lihat baik-baik. Dia menanggalkan semua kekuatannya. Dia beralih kepada kasih karunia Tuhan, kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dan dia mengklaim bahwa saya sudah ditebus, semua penyakit saya sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan hasilnya puji Tuhan, tidak ada kanker. Tumor sebesar 5 cm harus dibuang karena sudah bengkak dan iritasi bintik merah. Jadi waktu dicek ternyata bukan kanker, hanya tumor. Dan tumor sebesar 5 cm harus dibuang karena sudah bengkak dan kulitnya sudah mengalami iritasi, banyak bintik-bintik merah. Kemudian saya hanya saya hanya percaya kepada Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari dosamu. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari penyakitmu. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari hambatan apapun. Amin. Dan entah bagaimana, pasti Tuhan dalam waktu seminggu, tumor itu hilang sampai saat ini. Saya selalu mengingat apa yang diajarkan melalui Pastor Ivan, bahwa tubuhku adalah tubuh Tuhan Yesus, yang mengalir dalam darahku adalah darah Tuhan Yesus. Sebab itu tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Dahsyat, luar biasa Tuhan Yesus. Saya kembali dalam keadaan normal seperti semula, tidak ada benjolan, kulitnya mulus, iritasi hilang, tidak ada operasi, dan benjolan hilang tanpa dioperasi. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini tinggalkan semua kekuatanmu. Jangan lagi mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Christ is become no effect unto you. Yesus nggak ada efeknya dalam hidupmu. Apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib, dihancurkan, diremukkan, menuai kutuk, nggak ada efeknya dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari ini jangan hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Paulus senantiasa mengingatkan kepada saudara, tetaplah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Grace, grace,
hambatan apapun, masalah apapun, persoalan apapun hari ini yang saudara hadapi, tinggalkan semua kekuatanmu. Dan hari ini, perhatikan baik-baik, selalu berkata, Tuhan saya minta kasih karunia-Mu. Tuhan saya minta kasih karunia-Mu untuk kesehatan saya. Tuhan saya minta kasih karunia-Mu untuk kandungan saya. Tuhan saya minta kasih karunia untuk jantung saya. Tuhan saya minta kasih karunia-Mu untuk anak saya Tuhan. Tuhan saya minta kasih karunia-Mu untuk pekerjaan saya, untuk bisnis saya. Saya minta kasih karunia-Mu Tuhan untuk orang tua saya. Saya minta kasih karunia. Minta kasih karunia Tuhan. Dan berkata, grace, grace, grace. Alkitab mengatakan tadi kita sudah lihat, gunung yang besar, sebesar apapun masalahmu, akan menjadi tanah rata. Amin. Diberkatilah saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami, karena apa yang Kau lakukan, bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi hidup kami sekarang ada di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup kami bukan tentang apa yang kami lakukan, kami kerjakan, tapi hidup kami berdasarkan apa yang kami percaya. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau meninggalkan segala kekuatan kami, perbuatan kami. Kami mau beralih kepada apa yang sudah Kau lakukan di atas kayu salib. Kami mau minta kasih karunia-Mu Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Maka kami percaya, gunung yang besar, masalah apapun, sebesar apapun dalam kehidupan kami, tantangan yang besar apapun, ketika kami minta kasih karunia-Mu dan ketika kami berkata, grace, grace, maka gunung yang besar akan menjadi tanah rata. Penyakit kami sembuh, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan akan menjadi tanah rata. Dan kami percaya nama-Mu yang akan dipermuliakan. Dimanapun anak-anak-Mu Tuhan berada, tantangan apapun yang mereka hadapi hari ini, pergumulan apapun, sekalipun gunung yang besar, tetapi kalau mereka mau mengandalkan kasih karunia-Mu, kami percaya Tuhan hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebesar apapun gunung, tantangan, persoalan dalam hidup mereka, hari ini menjadi tanah yang rata. Dan mereka akan melihat kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu yang besar dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin.